Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Enterprise Arsitektur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur. Oke, sebelum kami melanjutkan presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Adair Eki Karuna dengan NIM A12 2020 06455. Berikutnya ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Andrian Arfikano dengan NIM A12 2020 06471. Silahkan berikutnya. Dan saya Rizka Jayanti Putri dengan NIM A12 2020 06468. baik. Selanjutnya yang pertama ini adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah dari poin-poin apa saja yang akan kami jelaskan pada video presentasi ini. Jadi yang pertama ini kami akan membahas mengenai bab perencanaan inisiasi. Nah, yang pertama ini sebabnya adalah ada ruang lingkupnya, terus sasarannya, lalu ada visi misi, kemudian ada penentuan metodologi dan alat yang digunakan, setelah itu ada perencanaan tim, dan juga presentasi serta rencana kegiatan. Nah, lalu untuk yang bab keduanya ini terdapat permodelan bisnis dan survei institusi. Nah, apa aja nih sebabnya? Nah, untuk sebabnya sendiri, yang pertama ialah struktur organisasi. Yang kedua adalah model fungsi bisnis awal. Lalu yang ketiga adalah perlengkapan model. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, ini ialah sistem teknologi saat ini. Nah, apa aja nih isi sebabnya? Yang pertama ialah terdapat katalog sumber sumber daya informasi. Kalau yang kedua terdapat skema sistem yang digunakan saat ini. Nah, seperti itu. Oke, lalu pada pembahasan berikutnya, ini kita fokus ke inisiasi perencanaannya, yaitu di bab pertama. Nah, di dalam inisiasi perencanaan, ini terdapat sebab pertama, yaitu ruang lingkup. Nah, apa aja nih isinya? Jadi yang pertama itu terdapat sebuah aspek masukan. Ruang lingkup pada aspek masukan ini merupakan informasi pendaftaran, proses pendaftaran mahasiswa baru, peserta ujian, gelombang waktu pendaftaran, dan juga rekap hasil ujian. Nah, setelah ada sebuah input, maka selanjutnya ada sebuah aspek proses nih. Nah, yang pertama terdapat pengarahan alur pendaftaran mahasiswa baru, kemudian ada pelaksanaan visitasi di berbagai sekolah sebagai sarana promosi kampus, kemudian terdapat pelaksanaan Dinus Insight sebagai kegiatan pengenalan kampus dalam segala aspek kepada mahasiswa baru. Nah, lalu ada evaluasi feedback dan kebijakan kegiatan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah melakukan sebuah proses, maka ada yang namanya aspek keluaran atau sebuah output. Nah, isinya apa aja? Nah, untuk aspek keluaran, ini terdapat pembuatan kartu tanda mahasiswa, lalu terdapat permohonan izin cuti, kemudian ada permohonan beasiswa, dan juga ada hal lainnya. Nantinya akan kita kupas lebih lanjut di materi selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ruang lingkup, kita di sini akan membahas mengenai sasaran. Nah, untuk sasarannya adalah sasaran yang kami ambil mengenai kegiatan pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Dian Nuswantoro yang harapannya dapat terselenggara dari gelombang awal hingga akhir dengan pelayanan yang baik dan juga sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu. Nah, setelah sasaran, ini kita juga melakukan survei terhadap visi dan juga misi dari Universitas Dian Nusantara itu sendiri. Nah, untuk visinya ialah the top priority university to be inclusion in education and entrepreneurship. Lalu untuk misinya ini terdapat dua misi, yaitu yang pertama adalah conducting high quality university, dan yang kedua ialah growing and developing creativity and innovation of civitas academica that will contribute to society, government, and business sector. Oke, selanjutnya. Nah, di subbab selanjutnya ialah penentuan metodologi. Nah, yang pertama ini kita bisa uh, membahas mengenai tahap preliminary. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi tentang organisasi, termasuk visi dan misi organisasi dan kebutuhan bisnis yang perlu dicapai. Nah, lalu untuk yang kedua ini terdapat tahap arsitektur vision. Pada tahap ini
kami melakukan pembuatan dokumen visi arsitektur enterprise yang menggambarkan tujuan dan arah arsitekturnya, akan memuat gambaran masa depan dan juga memberikan konteks untuk tahapan berikutnya dalam pengembangan enterprise arsitektur seperti itu. Nah, lalu pada tahap ketiga ini kita melakukan sebuah analisa untuk kebutuhan bisnis dan perencanaan arsitektur bisnis dalam organisasi. Dalam tahap ini dikembangkan dokumen bisnis arsitektur yang menjelaskan tujuan bisnis, tujuan organisasi, proses bisnis, dan juga data yang diperlukan. Nah, lalu kita bisa beralih ke selanjutnya. Untuk tahapan keempat ialah Information System Architecture. Nah, pada tahapan ini dilakukanlah sebuah pengumpulan informasi tentang organisasi, termasuk visi dan misi organisasi, dan kebutuhan bisnis yang perlu dicapai. Selain itu, di sini juga terdapat sebuah identifikasi stakeholder atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan sebuah kebijakan dan standar yang berlaku di organisasi. Dan lalu terdapat tahap kelima, tahap teknologi arsitektur. Pada tahap ini dilakukanlah sebuah penentuan teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi sistem informasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Nah, lalu pada tahap ke-6 ini kita beralih ke implementation and migration planning. Pada tahap ini dilakukan perencanaan implementasi dengan menggunakan arsitektur enterprise yang baru, termasuk rencana mitigasi data dan aplikasi, serta rencana pengembangan dan implementasi sistem. Seperti itu. Nah, kita beralih ke berikutnya. Pada tahap ke-7 ini ialah tahap arsitektur governance. Nah, tahap ini dilakukanlah untuk pengembangan proses governance arsitektur enterprise, termasuk proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait dengan arsitektur enterprise. Lalu pada tahap ke-8, yaitu arsitektur change management, yang dilakukan dengan pengembangan proses perubahan enterprise, termasuk proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan arsitektur enterprise yang telah disetujui. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa coba beralih ke selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ialah subbab mengenai perencanaan tim. Nah, mari kita simak nih, apa aja ya di perencanaan tim. Nah, untuk di perencanaan tim, ini kita yang pertama terdapat sebuah 4 sistem yang telah jalan ya. Nah, di sini kita mengidentifikasi apa saja roles yang berjalan pada sistem tersebut. Jadi yang pertama, ini pada intinya dari keempat sistem ini terdapat 4 roles yang sama dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, untuk masing-masingnya adalah yang pertama adalah pembuatan kartu tanda mahasiswa. Ini terdapat enterprise arsitek yang berfungsi untuk merancang arsiteknya dan juga menganalisa apa saja kebutuhan sistemnya. Terus ada juga software developer yang berguna untuk mengembangkan kartu tanda mahasiswa dengan melakukan integrasi dengan sistem. Lalu ada juga database administrator dengan berfungsi untuk mengelola database akun si admin dan juga melakukan integrasi dengan keamanan data seperti itu. Lalu terdapat quality assurance, ini berfungsi untuk memastikan kualitas sistem untuk pembuatan KTM tersebut, apakah berjalan dengan normal atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua kita beralih ke permohonan izin cuti. Nah, pada permohonan izin cuti ini sama juga secara roles-nya. Yang pertama ada enterprise architect yang berfungsi sebagai untuk menganalisa kebutuhan sistem dan juga memastikan apakah bisa diintegrasi atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua terdapat software developer yang berfungsi untuk mengembangkan sistem untuk permohonan izin cuti dan juga memastikan keamanan serta agar bisa diintegrasi juga dengan akun syahid mahasiswa. Lalu yang ketiga terdapat database administrator. Ini berfungsi untuk mengelola database mahasiswa mana saja yang sedang mengambil cuti. Jadi selama kegiatan belajar mengajar bisa terupdate statusnya seperti itu. Apakah mahasiswa itu aktif atau sedang cuti. Nah, lalu yang keempat terdapat quality assurance. Ini sama seperti tadi. Quality assurance berfungsi untuk memastikan kualitas sistem, apakah permohonan izin cuti ini terdapat sebuah kesalahan atau error atau tidak, seperti itu. Lalu kita beralih ke yang ketiga, yaitu permohonan beasiswa. Nah, ini sama juga
Yang pertama terdapat database arsitek untuk menganalisa kebutuhan sistem. Lalu yang kedua terdapat software developer untuk mengembangkan sistem permohonan beasiswa dengan integrasi dan keamanan yang tepat. Lalu yang ketiga terdapat database administrator yang berfungsi untuk mengelola apa, data mahasiswa mana saja yang mengajukan sebuah permohonan beasiswa seperti itu. Lalu yang keempat terdapat quality assurance, yang mana quality assurance ini untuk memastikan kualitas sistem permohonan beasiswa yang telah dibuat. Nah, lalu kita beralih ke sistem yang keempat, yaitu pembuatan akun kuliner. Yang pertama ini sama juga, roles yang pertama adalah enterprise architect yang berfungsi untuk menganalisa kebutuhan sistem, dan juga untuk roles berikutnya juga hampir sama juga, baik dari software developer, yaitu untuk mengembangkan programnya, setelah itu database administrator untuk mengelola database-nya, dan juga quality assurance untuk memastikan kualitas sistem dari sistem tersebut apakah terdapat bug atau tidak seperti itu. Kita beralih ke selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini terdapat sebuah rencana kegiatan. Nah, untuk rencana kegiatan ini terdapat beberapa tahapan nih. Yang pertama ialah persiapan. Persiapan ini kita menetapkan sebuah tujuan dan juga kebutuhan proyek, dan juga menetapkan tim yang akan terlibat dalam pengembangan AE-nya seperti itu. Nah, lalu pada tahap kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini secara garis besar ialah membuat dokumen rencana arsitektur enterprise dan juga melakukan identifikasi terhadap stakeholder dan juga kebutuhan mereka seperti itu. Lalu pada yang poin ketiga ini terdapat sebuah tahapan bisnis yang mana secara garis besar ini berfungsi untuk menganalisis proses bisnis terkait dengan pembuatan kartu tanda mahasiswa, permohonan izin cuti, dan juga permohonan beasiswa serta lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu, pada tahapan ini juga kita bisa membuat model bisnis dan proses bisnis yang akan diimplementasikan terhadap sistem tersebut. Nah, lalu pada tahapan selanjutnya ialah tahapan keempat, tahapan data. Nah, di sini secara garis besar, ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menggambarkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis, dan juga menetapkan standar dan kebijakan pengelolaan data dan informasi. Nah, seperti itu. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Ariska. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada rencana kegiatan pada tahap kelima, yaitu tahap aplikasi, di mana tahapan menganalisis aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis, kemudian mengidentifikasi kebutuhan aplikasi baru atau modifikasi aplikasi yang sudah ada, kemudian memastikan integrasi dan interoperabilitas aplikasi. Kemudian pada tahap 6 yaitu tahap teknologi, di mana langkah-langkahnya yaitu menganalisis infrastruktur teknologi yang diperlukan, kemudian menetapkan standar teknologi dan arsitektur teknologi yang akan diimplementasikan, dan selanjutnya mempertimbangkan faktor keamanan dan privasi data. Kemudian pada tahap ketujuh yaitu tahap implementasi, yang itu menerapkan arsitektur enterprise yang telah dirancang, kemudian mengimplementasikan aplikasi, infrastruktur, dan teknologi sesuai dengan rencana arsitektur enterprise. Selanjutnya memastikan bahwa arsitektur enterprise terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Pada tahap 8 yaitu tahap pemantauan, ini memantau kinerja sistem dan infrastruktur yang telah diimplementasikan, kemudian menetapkan proses pemantauan dan pengukuran kinerja arsitektur enterprise, kemudian melakukan evaluasi dan pembaruan arsitektur enterprise secara berkala, kemudian setiap tahap harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan arsitektur enterprise. Untuk selanjutnya pada tahap bab 2 yaitu pemodelan bisnis dan survei institusi. Yang pertama subbab struktur organisasi. Di dalam kamus Universitas Dianuswantara itu terdapat struktur organisasi seperti gambar yang terbagi menjadi 4 unsur, yaitu unsur pimpinan, yaitu terdiri dari yayasan, badan pertimbangan, senat rektor, kemudian KPM, humas, dan lain-lain, kemudian unsur pelaksana akademik, fakultas, prodi, LPPM, kemudian unsur pelaksana administrasi dari BIAK,
buku Bima, Bium, BAP, dan keuangan. Kemudian ada unsur penunjang yaitu ICT, TVku, poliklinik, dan lain sebagainya. Kemudian ada model fungsi bisnis awal dan perlengkapan model. Model fungsi bisnis awal kami membuat berdasarkan konsep Porter Value Added Change dan membagi fungsi-fungsi utama. Fungsi terdiri dari pembuatan kartu tanda mahasiswa, pembuatan akun Google Student Udinus, kemudian pembuatan akun Si Adin mahasiswa, pembuatan akun Kulino mahasiswa, kemudian ada pemberhentian mahasiswa atau dropout, kemudian permohonan izin cuti, dan permohonan beasiswa. Untuk support unitnya ada wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, kemudian tata usaha, biro admisi, biro kemahasiswaan, biro akademik, biro keuangan, UPT data dan informasi, dan Dinustage. Kemudian ada value change. Untuk support unitnya ada wakil rektor, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti wakil rektor 1, 2, 3, tata usaha, biro admisi, biro akademik, biro kemahasiswaan, keuangan, UPT data dan informasi. Dan untuk core activity-nya ada pembuatan kartu mahasiswa, pembuatan akun Google Student Udinus, kemudian pembuatan akun Si Adin, pembuatan akun Kulino mahasiswa, dan pemberhentian mahasiswa atau dropout, kemudian permohonan izin cuti, dan permohonan beasiswa. Selanjutnya pada bab 3 ada sistem dan teknologi saat ini. Untuk subbabnya sendiri ada katalog sumber daya informasi, di mana pengamatan sistem administrasi dan teknologi yang digunakan saat ini merupakan tinjauan kondisi Udinus yang ada di Kota Semarang yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan landasan sistem dan teknologi yang sedang digunakan oleh Udinus. Kemudian dalam proses pelaksanaan dari fungsi bisnisnya, Udinus telah menerapkan dukungan SI atau TI untuk memudahkan dalam segala proses pengolahan datanya yang telah berjalan. Umumnya telah memiliki sistem dan teknologi untuk aplikasi-aplikasi sistem administrasinya. Sistem administrasi yang telah umum digunakan itu meliputi proses pembuatan kartu tanda mahasiswa, pemberhentian mahasiswa atau dropout, kemudian permohonan izin cuti, permohonan beasiswa. Nah, sistem yang digunakan ini dibangun menggunakan platform teknologi tertentu. Platform teknologi atau Udinus hampir sama dengan aplikasi portal administrasi lainnya. Perbedaannya terletak pada versi web server atau database server serta sistem operasi yang digunakan. Untuk infrastruktur jaringan, Udinus pada saat ini telah menerapkan jaringan LAN dan wireless LAN. Selain itu, ada beberapa bagian yang telah memiliki jalur fiber optik pada jaringan internet. Perbedaannya terletak pada lebar jalur akses data instansi masing-masing atau bandwidth, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan akan akses internet di instansi tersebut. Kemudian ada pembuatan kartu tanda mahasiswa dengan nama lengkap, yaitu sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa, kategori, kemudian deskripsi. Yang di sini sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa biasanya dilakukan oleh bagian administrasi kampus atau unit pendaftaran mahasiswa baru yang diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian atau identitas lainnya dan foto terbaru. Setelah data mahasiswa terverifikasi, maka KTM akan dicetak dan dapat diambil oleh mahasiswa di bagian administrasi kampus atau unit pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian
ada unit pemakai atau user di Biro Keuangan, Biro Akademik, Tata Usaha, Biro Kemahasiswaan, UPT Data dan Informasi. Kemudian ada statusnya aktif atau tidak, penggunaannya yaitu pada saat jam kerja, perangkat keras yaitu server, perangkat lunak yaitu Windows Server, Linux, Apache atau PHP plus PHP, SQL Server, dan isu jangka panjangnya dapat diintegrasikan dengan KTP dan KK. Kemudian ada sistem pemberhentian mahasiswa atau dropout. Di antaranya ada nama lengkap, gitu. Ada kategori, deskripsi, yang dimana pemberhentian mahasiswa atau dropout ini adalah kondisi di mana seorang mahasiswa memutuskan untuk menghentikan studinya sebelum menyelesaikan program atau studinya di perguruan tinggi. Alasan pemberhentian studi dapat beragam, seperti masalah keuangan, kesulitan akademik, masalah kesehatan, atau faktor pribadi lainnya. Pemberhentian studi dapat menjadi masalah bagi mahasiswa kampus dan masyarakat. Mahasiswa dapat kehilangan kesempatan untuk meraih gelar dan memulai karir mereka. Sedangkan kampus kehilangan sumber daya dan reputasi yang dapat mempengaruhi peringkat dan pembiayaan. Masyarakat juga dapat terpengaruh karena kurangnya tenaga kerja berkualitas dan inovatif. Untuk mengatasi masalah pemberhentian studi, kampus dapat memberikan dukungan dan sumber daya kepada mahasiswa seperti konseling, bimbingan akademik, dan bantuan keuangan. Selain itu, kampus dapat melakukan analisis data untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami pemberhentian studi dan memberikan intervensi tepat waktu untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Kemudian ada unit pemakai atau user-nya itu biro akademik, Tata Usaha, Biro Kemahasiswaan, UPT Data dan Informasi, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Untuk statusnya bisa aktif atau tidak, penggunaan pada saat jam kerja, perangkat keras server, perangkat lunak Windows Server, Linux, Apache plus PHP atau SQL Server, dan isu jangka panjangnya dapat diintegrasikan dengan web. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Andri. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pembuatan akun Google Student. Sistem pembuatan akun Google Student oleh UPT Data dan Informasi pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran. Setelah melakukan verifikasi berkas dan pembayaran uang kuliah, maka yang akan dikerahkan untuk aktivasi akun Google yang tahapannya tertera pada website dinus.org/tutorial. Fungsi utama pada akun Google Student ini dapat digunakan sebagai email mahasiswa yang dapat digunakan untuk perkuliahan karena sudah terintegrasi dengan LMS, Kulino, dan Siadin, serta untuk layanan khusus student pada aplikasi tertentu agar mendapatkan akses premium. Next. Unit atau user yaitu Biro Keuangan, Biro Akademik, Tata Usaha, UPT Data dan Informasi. Statusnya aktif penggunaan jam kerja, perangkat keras yaitu server, perangkat lunak yang digunakan Windows Server, Linux, Apache plus PHP, SQL Server, dan jaringan tersedia. Isu jangka panjang yaitu mendapatkan fitur tertentu dari Google dan aplikasi lain. Next. Pembuatan akun Siadin mahasiswa. Nama lengkap sistem pembuatan akun Siadin mahasiswa. Sistem akun pembuatan Siadin mahasiswa dilakukan oleh UPT Data dan Informasi pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran. Setelah dibuatkan akun Google Student, maka akan dikerahkan untuk aktivasi akun Siadin yang tahapannya tertera pada website dinus.org/tutorial. Fungsi utama pada akun Siadin ialah sebagai fasilitas elektronik penunjang selama masa studi perkuliahan. Next. Unit pemakai atau user yaitu Biro Keuangan, Biro Akademik, Tata Usaha, Biro Kemahasiswaan, dan UPT Data dan Informasi. Statusnya aktif penggunaan sesuai jam kerja,
Perangkat keras yaitu server, perangkat lunak yang digunakan Windows Server, Linux, Apache plus PHP, SQL Server. Jaringan tersedia ya. Isu jangka panjang dapat diintegrasikan dengan akun Google Student. Next. Pembuatan akun Kulino mahasiswa. Sistem pembuatan akun Kulino mahasiswa dilakukan oleh LPPK atau kepanjangan dari Lembaga Pengembangan dan Pembelajaran Kurikulum. Pada saat mahasiswa telah mendapatkan akun Syadin, maka akan dikerahkan untuk aktivasi akun Kulino yang tahapannya tertera pada website kulino.dinus.ac.id. Fungsi utama pada akun Syadin ialah sebagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa serta dosen. Unit pemakai atau user tata usaha dosen mahasiswa. Status aktif, penggunaan jam kerja atau kuliah perangkat keras yaitu server, perangkat lunak yang digunakan Windows Server, Linux, Apache plus PHP, SQL Server. Isu jangka panjang penilaian dapat diintegrasikan dengan Syadin. Pembuatan Kulino mahasiswa. Sistem pembuatan akun Kulino mahasiswa. Oh, oke. Maaf ya teman-teman. Next, Mas, mungkin. Baik, permohonan izin cuti. Permohonan izin cuti adalah proses pengajuan permohonan oleh seorang mahasiswa untuk mengambil cuti atau berhenti sementara dari kuliah dalam periode waktu tertentu. Permohonan ini harus disetujui oleh pihak kampus sebelum mahasiswa dapat mengambil cuti dan tidak mengikuti kegiatan akademik selama periode waktu yang telah ditentukan. Next. Unit pemakai atau user yaitu Biro Akademik, Tata Usaha, Biro Kemahasiswaan. UPT Data Informasi, Biro Keuangan, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4. Status yaitu aktif penggunaan selama jam kerja. Perangkat keras yaitu server. Perangkat lunak, Windows Server, Linux, Apache plus PHP, SQL Server, jaringan ya isu jangka panjang dapat diintegrasikan dengan web. Next. Permohonan beasiswa. Permohonan beasiswa merupakan proses pengajuan permohonan oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan dukungan finansial dari pihak kampus atau lembaga lainnya guna membantu biaya pendidikan mereka. Beasiswa bisa diberikan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, pemerintah, ataupun organisasi lain yang tertarik dalam mendukung pendidikan. Next, Mas. Baik. Unit pemakai yaitu Biro Akademik, Tata Usaha, Biro Kemahasiswaan, UPT, Data, dan Informasi, Biro Keuangan, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4. Penggunaan sesuai jam kerja perangkat lunak yaitu Windows Server, Linux, Apache plus PHP, SQL Server. Isu jangka panjang dapat diintegrasikan dengan web. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.